Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kalimat Lailatul Qadar ini terulang 3 kali. Mana buktinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ternyata 3 kali. Menurut thariqul isyarah udah aja gunakan ilmu matematik. 3 kali 9 itu 27. Makanya katanya itu tanggal 20 itu paling sering. Tetapi memang Allah itu merahasiakan. Gitu. Tanggal 27-nya ini kan beda. Kalau yang kemarin itu yang Sabtu malam 27 kemarin. Yang Ahad sekarang. Makanya tahun sekarang ini tidak ada ganjil, tidak ada ganjil semua. Gitu. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian selanjutnya Lailatul Qadar ini maknanya, Al-Qadar ini adalah ad-dayyiq. Itu Profesor Dr. Quraish Shihab menyatakan begitu. Ad-dayyiq. Mana ad-dayyiq? Ad-dayyiq itu artinya sempit. Ad-dayyiq itu sempit. Apa makna sempit ini? Ternyata dilihat dari berbagai tafsir menyatakan jika manusia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat malaikat, apabila manusia bisa melihat banyaknya malaikat dan bentuknya malaikat, maka manusia akan melihat ke langit, dan langit itu ternyata tidak ada satu jarak pun kecuali melihat berdesak-desakannya para malaikat yang berjuta-juta. Malaikat itu bukan 10. Yang 10 itu mungkin barangkali adalah malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Tapi berjuta-juta malaikat itu hadir semuanya berbondong-bondong. Mereka itu akan memberikan salamnya dari Allah. Dia berebut mereka yang diketuai oleh malaikat Jibril yang disebut Ruh. Malaikat Ruh itu untuk membawa apa? Membawa SK dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa salam. Salam itu berarti selamat. Bagi orang yang mendapatkan SK pada detik itu pasti selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nilainya sangat luar biasa. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Jadi Al-Qadar ini adalah sempit-sempitnya langit, berjejal-jejal luar biasa. Gitu. Cuma sayang sekali tatkala malaikat berebut akan melihat dan memberikan salam dari Allah Subhanahu wa taala SK kepada abdi Allah yang biasanya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 berjejal di masjid, ternyata sekarang berjejalnya ada di jalan tol, macet.
ada berjejalnya mungkin di mall, oh gitu, berjejalnya mungkin di Car Free Day, berjejal-jejal jadi mana saja. Nah memang itu takdir, tidak disalahkan juga, nggak apa-apa, asal di mallnya mungkin barangkali, tetapi tidak sebaik orang yang berada di masjid dan menyengaja menyetel. Nah karena malaikat itu banyak sekali sampai sempit langit ini, ternyata pada malam Lailatul Qadar ini sinyal Allah itu sangat hebat. Sinyal itu bukan saja sinyalnya Telkomsel, Indosat, bukan. Sinyal Allah, wah sangat hebat sekali. Tinggal kita yang punya kuota. Kita punya kuota enggak? Kalau sinyal pun hebat luar biasa, hari kuota itu aya memuter back. Kita loading. Kenapa? Kita tidak punya kuota. Wah di sini ada pemancar hebat. Waduh dekat. Kita bawa HP. HP-nya juga bagus, castingnya bagus, mahal. Tapi tidak pakai kuota, loading, ngelod, tidak bisa dibuka. Nah sinyal Allah itu luar biasa pada malam itu, tatkala kita punya kuota. Apa kuota itu? Ternyata kuota itu adalah iman. Ada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalam diri kita ini. Kekuatan keimanan luar biasa, karena iman itu yazid wa yankus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah tatkala kita ini mudah-mudahan tatkala Allah sinyalnya besar, kita imannya sedang hebat, full, baterainya full gitu kan, kemudian kuotanya full. Walaupun mungkin sarangkalinya kuotanya besar, tapi baterainya habis. Jadi baterainya habis. Waduh, bagaimana ini kalau baterainya habis? Baterainya ini adalah sebagai salah satu kolbu kita. Apa itu? Ya, kita isi hati kita. Ternyata niat. Wah, niat luar biasa. Takwa kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat ini adalah niat untuk bikin kontak nih. Walaupun ini sinyal hebat, kuota banyak, baterai penuh, tapi tidak dinyalakan. Nggak bisa nyala, nggak bisa ngobrol, nggak bisa WA pun, nggak bisa. Kenapa? Tidak dikontakkan. Dan ternyata kontaknya adalah niat. Kalau tidak ada niat, walaupun ini akan diberikan, wah ini Lailatul Qadar, ini hebat luar biasa, kalau tidak ada kontak nggak bisa, karena dibukakan niat. Maaf, seringkali saya ditanya, Pak, Allah itu adil enggak? Adil, maha adil Allah. Saya ini masih bertanya, Allah bikin Ka'bah di Mekah dan kita harus tawaf di Mekah, kita harus haji di Mekah. Enak orang Mekah. Orang Mekah itu nggak usah pakai visa, orang Mekah itu nggak usah biaya pajak, mau kapan saja, kapan saja. Kata saya, oh nggak begitu, ternyata Anda salah. Saya tanya waktu itu, pernah saya umrah waktu sana, saya tanya orang Jeddah, Anda pernah nggak haji? Belum. Umroh? Enggak. Orang Jeddah nggak bisa umroh. Ternyata niat. Kalau niatnya kita orang desa, kaya pun enggak, bahkan sudah tua, tapi niat ada, pastinya ada, kontakkan dengan Allah. Maka itu yang sangat hebat.
Mudah-mudahan kita ini satu, kita kontak dengan Allah, ada niat untuk minta Lailatul Qadar, memohon Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ini diperebutkan sedunia, tetapi ada satu kehebatannya. Lailatul Qadar tidak satu. Kalau satu, wah habis kita. Kalau satu Lailatul Qadarnya, orang Garut habis oleh orang yang berada di Mekah, yang ada di Masjidil Haram. Tapi tidak satu. Siapa saja yang dikehendaki Allah itu dapat Lailatul Qadar. Di mana saja, iya, di mana saja. Kapan saja, iya. Asal salam Allah tepat pada waktunya. Anda sedang bersujud, Anda sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda sedang beriktikaf, Anda sedang baca Quran, Lailatul Qadar hadir dibawa oleh malaikat. Waduh, luar biasa. Hadirin sekalian, bagaimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ada salah satu adab. Ini jarang dibahas. Seorang menyatakan, yaitu namanya Hammad bin Salamah rahimallahu berkata, kana Thabitul Al-Banani wa Hamid At-Tawil bilisani ahsan thiyabuhuma wa yatatayyibani wa yatayyibuna al-masjid bin nuduhi dahulu Sabit Al-Banani dan Humaid At-Tawil itu selalu menggunakan pakaian yang terbaik pada malam itu. Dia kenakan pakaian terbaik dan wewangian yang sangat wangi. Di dalam Lataiful Ma'arif dijelaskan kenapa demikian. Karena Lailatul Qadar ini sangat indah, malamnya sangat istimewa, dan malam itu malam keberkahan dan kemenangan. Disitulah jika kita memiliki baju yang terbaik, pakai malam itu. Jika kita punya wewangian yang terbaik, pakai malam itu. Karena kita akan hadir bukan dengan manusia, tetapi dengan para malaikat. Malaikat itu senangnya dengan wangi-wangi. Kalau iblis senangnya di tempat yang bau-bau, di WC. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di WC itu paling banyak itu adalah setan dan iblis. Makanya bagi orang yang suka lebih senang di WC lama-lama daripada di masjid. Kalau di masjid goyang-goyang, pengen keluar terus. Tapi kalau di WC 2 batang sambil merokok enak, itu berarti sedang bersahabat dengan Allah. Kalau goyang-goyang di masjid berarti sudah tidak nyaman dengan para malaikat. Itu aja gampang. Karena para malaikat ini akan bertemu dengan malaikat, maka kita hadirkan dengan kesenangan-kesenangan para malaikat. Apa itu? Keindahan. Dan Allah itu maha indah dan senang dengan keindahan. Kalau begitu, kalau di bulan sekarang ini, mungkin sekarang malam 27, ada 2 malam lagi, 28, 29, itu pakai yang terbaik. Jika kita sudah beli pakaian untuk lebaran, jangan untuk Idul Fitri saja. Id itu sunat. Pakai malamnya. Pakai malamnya yang terbaik. Itu baju lebarannya pakai malam. Gitu. Kenapa? Karena itu hadirnya para malaikat. Kita sambut malaikat dengan
dengan gaya kita yang sangat istimewa. Mandi dulu paling bagus itu. Jadi kalau kita matla'il fajr, mau fajar itu tiba, itu sebaiknya mandi itu. Kalaupun ada yang itikaf, ya nanti mandi dulu, bersih-bersih dulu tuh. Nah, jam 3 kita mulai lagi, zikir lagi. Pertama segar, yang kedua senang malaikat. Itu bahkan kalau di dalam satu keterangan ini, itu masjid-masjid itu pakai buhur. Kalau orang-orang ahli thariqah itu pakai buhur, atau orang-orang di Madinah itu pakai buhur, wangi gitu, wangi. Jadi masjid ini wangi sekali dengan asap-asap yang wangi itu luar biasa. Nah, jika nanti para jamaah mau bersedekah, hebatnya, Anda pengen bersedekah pada malam atau 2 hari lagi Lailatul Qadar, beli minyak wangi yang terbaik. Kemudian apabila ada yang sedang beriktikaf, itu kasih satu gini nih, kasih wangian supaya tangannya itu wangi sama kita ini. Wah, luar biasa. Kita beli 1 botol atau yang di ini kan, ayo minta ini kita wangikan, seluruh ruangan ini jadi wangi. Wah, hebat, luar biasa. Itu kita sedekah itu. Belilah yang terbaik nih gini. Jadi dia sedang memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai baju yang terbaik dan wewangian yang sangat hebat. Laksana kita sedang mau berpengantenan. Itu mau akad. Orang mau akad nikah itu pakai baju yang terbaik. Kita akan bertemu dengan Allah melalui para malaikatnya, dan Allah mengirimkan SK. Kalau Anda mau dilantik, wah, oleh jadi pejabat, pakai senat cepit, mandi dulu, wah mandi, pasti mandi, pakai jas luar biasa, masuk nanti ke sana dengan pakaian yang terbaik. Ya, kalau perempuan itu pasti ke salon dulu, nah baru itu dilantik dengan pakaian yang sama. Kalau nanti itu pakai jas, kita akan dilantik oleh malaikat. Makanya harus dengan pakaian yang terbaik. Inilah salah satunya mengatakan bahwa kenapa demikian, dinyatakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yara atharun nikmatihi ala abdihi. Innallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu senang melihat bekas nikmat pada seorang hambanya. Kenikmatan yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pakaian yang terbaik. Gitu. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ya bunai la ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid. Ini hebat. Jadi nanti kita ada 2 malam lagi, kita pakaian yang terbaik. Kita coba untuk yang terbaik. Nah, kita pakai dulu, nanti bermunajat pada Lailatul Qadar, baru nanti kita pakai lagi pada waktu Idul Fitri. Ya, ini adalah hebatnya. Salah satunya untuk menyambut Lailatul Qadar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan Allah banggakan, mudah-mudahan Lailatul Qadar ini adalah titik nadir kepastian kita. Jadi Allah berikan takdir pada malam itu, malam Lailatul Qadar ini. Jika kita menerima takdir
atau qadar itu 1 kali saja, maka dipastikan orang itu adalah masuk surga, insya Allah. Dan kita ini yang hadir di sini, Allah catat, Allah jadikan sebuah momentum kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar. Apa yang kita baca? 1, baca Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Yang kedua, banyaklah bersujud dengan salat. Kemudian yang ketiga adalah banyaklah bersolawat dan mohon ampunan. Kita tahu bahwa doanya dalam menyambut Lailatul Qadar ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hadirin yang berbahagia, tanda-tanda Lailatul Qadar ini salah satunya adalah pada siang hari nanti kita melihat matahari ini akan memancarkan sinarnya tapi tidak menyilaukan. Nanti biasanya kalau naik itu jam 6:30, jam 7 itu mulai kita lihat tidak menyilaukan. Kemudian alam itu tenang, tidak ada angin, tidak ada. Kalau kemarin-kemarin sampai runtuh tuh di jalan Tingamplang itu, oh berarti di situ tidak ada tanda Lailatul Qadar. Tenang. Pertama tenang hatinya, yang kedua alam pun tenang. Kenapa? Karena malaikat menjaganya. Gitu. Tenang luar biasa. Sampai menyatakan gini, yang punya anjing pun itu tidak menggonggong lagi. Tidak ada suara anjing menggonggong lagi. Tidak ada. Jadi anjing pun itu menghormati malaikat. Tidak menggonggong dia. Gitu. Itu luar biasa. Tidak mengaung, tidak mengaung gitu. Tidak. Itu tanda-tandanya katanya kan gitu. Kemudian sampai itu daun-daun pun itu pada tenang gitu kelihatannya. Nah, itu tanda-tandanya alam saja. Kita akan lihat aja nanti insyaallah. Nanti kita sampai syuruk nanti di sini. Kita lihat bersama-sama ini. Mudah-mudahan ketenangan jiwa kita ini, ketenangan alam yang kita lihat ini adalah menunjukkan bahwa Allah akan menyenangkan kita dan menenangkan kita sampai nanti di akhir kiamat. Dan ini menunjukkan bahwa ketenangan ini mudah-mudahan menjadi ketenangan tatkala kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sakaratul maut. Sakaratul maut itu akan terlihat orang yang tenang. Tanda-tanda orang yang husnul khotimah adalah tenang tatkala dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa tersenyum. Memandang yang hebat-hebat itu. Beda dengan orang yang menjulurkan lidahnya keluar. Seperti orang yang bunuh diri itu tidak ada yang tenang, semuanya juga menjulurkan. Nah, kita adalah termasuk orang-orang yang tatkala Allah memang batasnya itu sampai batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh siapa-siapa. Allah yang menyabut nyawanya melalui malaikat Israel. Tidak ada lagi sekarang dia meninggal karena corona, tidak lagi. Dia meninggal karena Covid, tidak lagi. Dia meninggal karena apa yang sekarang ini, tidak ada.
Itu takdir Allah melalui malaikat Israel tatkala ada wabah, itu aja. Dan kita doakan bagi mereka para ulama, para kiai yang memang pada saat itu, kiai sepuh saja, sepuh saya di sini, Bapak Kiai Haji Aki, Bapak Kiai Kadar, banyak kiai-kiai di daerah yang memang pada saat itu Allah cabut nyawanya melalui satu saat di mana wabah itu meningkat. Kita doakan mereka mendapatkan satu ketenangan nanti di alam kuburnya, dan Allah diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semuanya kita punya keturunan kita yang sudah meninggal, dari atas mau kakek mau nenek, kita semuanya mari kita untuk doakan pada malam yang sangat istimewa ini. Kenapa? Karena mereka itu sangat menunggu jengukan kita. Mereka itu tatkala seperti orang-orang yang mungkin menantikan besuknya kita, dan besuknya kita ini adalah dengan doa, gitu. Karena terbukalah as-sama di bulan Ramadan ini, terbuka pintu-pintu surga. Maka orang yang akan masuk surga ini sudah membuka pintu nanti untuk di dunia ini. Apa? Kita besuk dengan doa kita untuk mereka. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukuki wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukuki wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukuki wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wal hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nastahfiduka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna wa ma lam na'lam. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu tabaraka wa rabbul arsyil azim. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.